Ada perkembangan menarik soal pabrik tekstil Sritek di Solo. Perusahaan raksasa yang berakhir bangkrut itu, yang berakhir pailit itu, dia sekarang masuk ke babak baru. Sebuah drama baru di Kejaksaan Agung. Sebuah drama korupsi. Dan bisa jadi ada kemungkinan kasus korupsi raksasa ini bakal menyeret-nyeret juga keluarga Raja Jawa di Solo. Ini bisa jadi bakal jadi skandal yang besar sekali. Cerita soal drama korupsi di Sritek ini mungkin bisa kita mulai di Bandung. Bukan di Solo, tapi di Bandung. Yakni di Bank BJB yang berpusat di Bandung. Bank ini juga tersangkut kasus korupsi. Kalian pasti sudah tahu kasusnya. Yakni korupsi belanja iklan yang mencapai sekitar 200 miliar. Yang kemungkinan juga bakal menyeret mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Di kasus ini, mantan Direktur Utama Bank BJB, yakni Pak Yudi Renaldi, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, rupa-rupanya kasus korupsi yang menyeret nama Yudi Renaldi ini bukan cuma kasus korupsi dana iklan yang dijadikan dana taktis tersebut. Disebut-sebut, Bank BJB di bawah kepemimpinan Pak Yudi juga tersangkut kasus pemberian kredit jumbo ke Sritek senilai sekitar 600 miliar. Dan ini berakhir macet karena pabrik tekstil tersebut sekarang pailit. Nah, yang sekarang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi Bank BJB dalam pemberian kredit raksasa kepada Sritek. Di Bank BJB ini sekarang ada dua. Satu, kasus dana iklan senilai sekitar 200 miliar yang ditangani oleh KPK. Yang kedua, kasus kredit Sritek senilai sekitar 600 miliar yang ditangani sama Kejaksaan Agung. Bisa jadi ini menimbulkan tanda tanya juga. Mengapa kasus-kasus korupsi Bank BJB ditangani sama dua lembaga berbeda? Kenapa kasus korupsi kredit Sritek ditangani sama Kejaksaan Agung dan bukan KPK? Soal ini, jangan khawatir, kita bakal bahas sesudah kita bedah inti dari kasus korupsinya dulu. Jadi, kita tahu dari pemberitaan bahwa Kejaksaan Agung sekarang ini sudah memanggil manajer accounting Sritek, yakni Yefta Bagustiawan, sebagai saksi dalam kasus korupsi ini. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kucuran kredit dari banyak bank kepada Sritek. Ada kucuran kredit dari Bank BJB, Bank Jateng, dan juga Bank DKI. Pertanyaannya, mengapa bank-bank itu berani mengucurkan kredit dalam jumlah besar? Padahal Sritek dalam kondisi yang tidak bagus. Padahal Sritek sudah menuju kondisi bangkrut. Ada apa dengan kucuran kredit dari bank-bank plat merah tersebut? Mengapa mereka begitu gegabah dalam mengucurkan kredit? Kenapa Sritek jadi begitu menarik di mata bank-bank tersebut? Apakah ini disebabkan karena Sritek berada di Solo? Apakah ini disebabkan karena Sritek punya kedekatan hubungan dengan penguasa negeri ini ketika itu? Dan yang menarik dalam kasus ini, yang bikin curiga dalam kasus ini, rupanya ada selisih angka yang cukup besar di antara kredit yang dicatat oleh bank dan yang diakui sama Sritek. Buat Bank BJB misalnya, menurut catatan bank yang sudah diaudit sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, besar kredit yang dikucurkan sebesar sekitar 670 miliar. Nah, masalahnya di pembukuan Sritek, di laporan keuangan Sritek, besar kredit dari Bank BJB cuma tercatat sebesar sekitar 593 miliar. Jadi ada selisih yang besar, yakni sebesar 77 miliar di antara pencatatan di Bank BJB dan di Sritek. Sementara itu, buat Bank Jateng, menurut pencatatan bank, kredit Sritek senilai sekitar 500 miliar. Sementara itu, menurut catatan Sritek sendiri, besar utang mereka cuma 430 miliar. Jadi, di sini juga ada selisih yang cukup besar, yakni sekitar 70 miliar rupiah. Buat Bank DKI, kredit yang diberikan menurut catatan bank sebesar 185 miliar. Tapi, di pembukuan Sritek besarnya
gitu. Dan belakangan kan kalau kita cek pemberitaan ya tiba-tiba pasca di akan mendapat itu militer masuk kampus kan. Iya, banyak sekali yang mau ya. Udayana, Iya. terakhir kan UI kan Iya. masuk juga. Itu gejala apa kalau misalkan militer masuk ke kampus? Jelas ini My world was already lost. Everyone I ever cared about, gone. I was still fighting because that's what I do. Then something opened up, a doorway to somewhere else, another chance, or another risk. But when your world's gone, any chance is better than none, so I took it. Now I'm here, alive, adapting, searching for something worth fighting for again. Metropolis lost a hero, and I lost someone I loved. Yet something inside me never gave up, because hope always finds a way back. This world was different, full of strange things like smartphones, fancy coffee, and people who smile a lot. Until something bad happened. I thought I'd left battles behind, but this world's given me something to fight for again. This may not be my world, but I won't let it fall. Every world deserves a Superman. Kenapa harus latihan speaking Inggris sama orang? Kalau bisa sama AI. Zaman sekarang tuh udah canggih banget, apalagi Pernahkah Anda mendengar seseorang dilempar hidup-hidup ke dalam tong berisi minyak mendidih dan keluar tanpa terluka, tanpa cedera apapun? Kedengarannya seperti sesuatu yang diambil dari film, bukan? Namun, peristiwa yang luar biasa ini dilaporkan dalam catatan buku agama Kristen
Dan tokoh utama kisah ini tidak lain adalah Yohanes, rasul yang dikasihi Yesus. Sementara murid-murid yang lain menghadapi kematian tragis, disalib, dipenggal, dirajam dengan batu, John dijatuhi hukuman salah satu bentuk eksekusi paling kejam. Tetapi apa yang terjadi hari itu mengejutkan bahkan musuh iman yang paling haus darah. Minyak tidak mempunyai kuasa atasnya. Bagaimana ini mungkin? Keajaiban, misteri, atau bukti nyata kekuasaan Tuhan atas mereka yang dipilihnya. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah menarik ini. Anda akan memahami konteksnya, faktanya, dan mengapa mukjizat ini masih berbicara kepada kita saat ini. Jadi, manfaatkan dan berlangganan saluran ini, tinggalkan like dan komentar di bawah. Percayakah Anda bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat seperti ini saat ini? Bersiap. Kisah ini akan mengguncang iman Anda dan memperkuat harapan Anda. Yohanes bukan hanya salah satu dari 12 rasul. Dialah yang paling dekat dengan Yesus, orang yang menyandarkan kepalanya di dada sang guru saat perjamuan terakhir. Orang yang menyaksikan mukjizat-mukjizat yang hanya sedikit orang melihatnya, seperti kebangkitan putri Yairus dan transfigurasi di gunung. Putra Zebedeus dan saudara Yakobus, Yohanes dikenal karena intensitasnya, sehingga Yesus menjulukinya anak guntur. Namun, intensitas ini terbentuk selama bertahun-tahun, dan ia menjadi rasul cinta, penulis Injil yang paling spiritual dan mendalam dari keempatnya. Yohanes adalah satu-satunya dari 12 rasul yang berada di kaki salib ketika Yesus disalibkan, dan kepadanya Kristus sendiri mempercayakan ibunya, Maria, sebagai seseorang yang mempercayakan apa yang paling berharga kepada sahabatnya yang paling setia. Orang ini, murid yang penuh iman, kasih, dan keintiman dengan Tuhan, adalah orang yang sama yang dijatuhi hukuman mati dengan cara direbus dalam minyak panas, namun selamat. Tapi mengapa John? Mengapa dia dibiarkan hidup sementara yang lain menjadi martir? Mari kita pahami apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang menyebabkan pihak berwenang menetapkan hukuman brutal ini. Untuk memahami mengapa John dihukum dengan minyak mendidih, penting untuk memahami iklim teror dan penindasan yang merajalela di dunia saat itu. Kita berbicara tentang abad pertama, suatu periode di mana Kekaisaran Romawi memerintah dunia yang dikenal dengan tangan besi. Agama resminya adalah politeistik, berpusat pada penyembahan dewa-dewa Romawi dan terutama kaisar yang disembah sebagai dewa yang hidup. Siapapun yang berani menentang aliran ini tidak hanya dianggap sebagai pemberontak agama, tetapi juga pengkhianat negara. Dan dalam skenario inilah agama Kristen muncul, menyatakan satu Tuhan yang benar, meneguhkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti serangan langsung terhadap takhta kaisar. Umat Kristen dianiaya dengan kejam. Banyak yang dipenjara, disiksa, dilemparkan ke singa di arena umum, dan dibunuh dengan cara kejam untuk menghibur penduduk. Pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, penganiayaan ini semakin intensif. Domitianus memandang orang Kristen sebagai ancaman langsung terhadap otoritasnya. Ia menuntut untuk disebut sebagai Tuhan dan Allah, dan para pengikut Kristus dengan tegas menolak untuk menyembahnya. Pada masa kelam inilah Joel yang sudah tua ditangkap. Pengaruh spiritualnya mengganggu, perkataannya menyulut hati. Surat-suratnya beredar di antara gereja-gereja dan menguatkan orang-orang Kristen yang teraniaya. John perlu dibungkam. Namun rencana manusia tidak pernah mengalahkan rencana Tuhan. Ketenaran Yohanes sebagai pemimpin gereja mula-mula tidak dapat disangkal. Ajaran-ajarannya beredar di kalangan umat Kristen bagaikan api yang menerangi saat-saat kegelapan. Suaranya terdengar penuh hormat,
Ia dipandang sebagai ancaman, bukan karena senjatanya, tetapi karena kata-katanya yang kuat. Mengingat hal ini, Kaisar Domitian tidak hanya ingin Pas lebaran, nanti aku kan beli baju baru. Aku juga pengen beli sepatu olahraga baru. Aku mau beli skincare baru. tidak hanya ingin membungkam John, dia ingin memberi contoh, tunjukkan bahwa bahkan mereka yang paling dekat dengan Yesus tidak akan luput dari murka kekaisaran. Saat itulah Yohanes dibawa ke Roma, dituduh melakukan pembangkangan dan menyebarkan agama yang dianggap subversif. Pihak berwenang ingin melenyapkan pemimpin tersebut tanpa ampun, tetapi dengan cara yang kejam, simbolis, dan terbuka. Metode yang dipilih, direbus hidup-hidup dalam kuali berisi minyak panas. Jenis eksekusi ini tidak umum, tapi memiliki tujuan yang jelas. Menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan kematian seketika, sementara korban diarak-arak di hadapan orang banyak. Itu seperti mengatakan, begitulah nasib orang-orang yang